Tasmania adalah sebuah pulau di selatan Australia, dipisahkan oleh Selat Bass dan dikelilingi oleh Samudra Selatan. Permukaannya terdiri dari pegunungan, hutan lebat, sungai yang luas, dan garis pantai yang terjal. Lebih dari 40% wilayahnya merupakan cagar alam. Iklimnya sedang dengan musim dingin yang keras dan curah hujan yang tinggi, terutama di wilayah barat. Geografinya yang terjal dan keterpencilannya membatasi ekspansi perkotaan. Selama ribuan tahun, Tasmania dihuni oleh masyarakat aborigin dengan tradisi yang terkait dengan lingkungan. Mulai abad ke-19, Tasmania menjadi koloni hukuman. Inggris membangun penjara, pelabuhan, dan rute internal untuk mengendalikan wilayah tersebut. Ratusan tahanan dibawa dari daratan. Struktur hukuman, sistem kerja paksa, dan misi membentuk perkembangan wilayah tersebut. Sisa-sisa era tersebut masih terpelihara di daerah pedesaan dan pesisir. Saat ini, Tasmania masih mempertahankan kota-kota kecil, jalan-jalan kosong, dan ritme yang berbeda dari daratan. Kita tahu di mana letaknya, seperti apa iklimnya, dan seperti apa sejarahnya. Tapi bagaimana rasanya tinggal di sana? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Dunia yang hilang dari suku Palawa. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, sekelompok manusia melintasi jalur daratan yang kemudian tertutup oleh lautan. Mereka tidak menggunakan kompas atau peta. Mereka bernavigasi dengan mengamati pergerakan hewan, mengikuti alur sungai, dan mengamati bintang-bintang. Mereka mencapai sebuah pulau yang dikelilingi air, dengan pegunungan dan lanskap yang tak terlihat dari tempat lain. Kini, wilayah itu disebut Tasmania. Seiring waktu, mereka membentuk kelompok-kelompok terpisah, masing-masing dengan cara bicara, aturan, dan tanda mereka sendiri untuk menandai rute dan batas wilayah. Sejarah diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita. Tombak yang terbuat dari kayu atau tulang yang dikeraskan digunakan untuk berburu. Mereka mengumpulkan akar-akaran, buah-buahan, kerang, dan daging dari hewan-hewan kecil. Mereka memilih waktu untuk bergerak sesuai musim dan tahu tanaman apa yang harus dicari di setiap musim. Mereka mengorganisir diri berdasarkan klan. Tidak ada yang memerintah. Kekuasaan dibagi. Para pria pergi berburu. Para wanita mencari makanan, menyiapkan peralatan, menyalakan api, dan mengasuh anak-anak. Di wilayah pesisir, semua orang bekerja sama. Mereka mengumpulkan kerang, menggunakan jaring sederhana untuk menangkap ikan, dan memilih batu-batu yang kemudian mereka ukir. Laut merupakan sumber makanan sekaligus sarana akses. Tubuh berfungsi sebagai kode. Mereka melukis diri mereka dengan minyak, abu, atau lumpur untuk menunjukkan fungsi, mengekspresikan rasa sakit, atau merayakan. Beberapa tanda bersifat sementara, yang lain meninggalkan bekas luka yang terlihat. Beberapa memiliki garis putih atau titik-titik gelap di lengan mereka. Setiap tanda memiliki makna. Tidak ada yang bersifat casual. Mereka tinggal di tempat perlindungan sederhana. Beberapa gua melindungi gambar-gambar yang dibuat dengan pigmen alami, figur hewan, tanda manusia, dan garis-garis dengan pola berulang. Tanda-tanda ini adalah pesan. Beberapa area hanya digunakan untuk upacara. Tidak semua orang bisa masuk. Untuk menyeberang, wajib menyanyikan sesuatu, memberi isyarat, atau membawa suatu benda. Mereka menggunakan sedikit alat, tetapi semuanya fungsional. Pisau batu, pengikis tulang, tongkat lempar melengkung. Apapun yang kurang, mereka bangun. Benda-benda tidak dikumpulkan. Semuanya berguna sampai tidak ada lagi. Nilai terletak pada kegunaan, bukan kuantitas. Api dikontrol dengan cermat. Api digunakan untuk memasak, menyediakan cahaya, dan membersihkan area. Mereka membakar area dalam jumlah yang terukur. Setelah pembakaran ini, makanan baru tumbuh. Mereka mengenal teknik ini sebagai api dingin. Kehadiran para leluhur tetap aktif. Mereka mendiami batu, hewan, dan pepohonan dengan bentuk yang bengkok. Ketika seseorang tersesat, diyakini ada kehadiran yang membimbing mereka.
Jika guntur terdengar tanpa awan, itu dianggap sebagai peringatan. Mereka bermusik tanpa panggung. Mereka memukul-mukul tongkat, meniup tulang, menggesek batu. Mereka menirukan suara hutan, bernyanyi untuk menunjukkan arah atau mengingat rute. Beberapa melodi menggambarkan perjalanan di antara dua sungai. Bagi seseorang yang tahu cara menyanyikan jalan, peta tidak diperlukan. Lahan itu dimiliki bersama. Setiap kelompok mengakui ruangnya dan menghormati batas-batas kelompok lainnya. Jika seseorang lewat, mereka harus menjelaskan alasannya. Jika tidak diterima, mereka harus kembali. Jika mereka bersikeras, mereka akan menghadapi konsekuensi. Anak-anak belajar dengan mengamati. Tidak ada kelas atau hukuman. Jika seseorang melakukan kesalahan, mereka ditunjukkan cara lain. Jika mereka tidak memperbaiki sesuatu, mereka dijauhkan sampai mereka mengerti. Mengajar berarti membentuk. Tidak ada hukuman. Isyarat itu diulang hingga diperbaiki. Bahasa asli mereka hilang seiring waktu. Satu-satunya referensi terkini berasal dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh para pemukim atau misionaris. Kata-kata tunggal, frasa yang terfragmentasi, dan makna yang terputus-putus tetap terpelihara. Tata bahasa, intonasi, dan bunyi yang sebenarnya tidak ada lagi. Yang ada hanyalah rekonstruksi parsial. Mereka percaya pada kekuatan yang tak berwujud. Alam merespons. Jika mata air berhenti mengalir, mereka berbicara kepadanya. Jika pohon tidak berbunga, mereka menyanyikan lagu untuknya. Segala sesuatu memiliki tujuan. Mengambil sesuatu berarti memintanya terlebih dahulu. Di malam hari, bintang-bintang menjadi pemandu mereka. Mereka membaca langit untuk mengukur cuaca, memprediksi hujan, dan memutuskan tindakan. Beberapa titik di cakrawala ditafsirkan sebagai mata orang-orang kuno. Jika mereka bersinar terang, itu pertanda baik. Jika mereka bersembunyi, itu dianggap sebagai peringatan. Perselisihan diselesaikan dengan kata-kata. Ketika berbicara tidak cukup, mereka bertempur. Bukan memperebutkan wilayah, tetapi karena rasa hormat. Konfrontasi tersebut bisa bersifat fisik, simbolis, atau dengan isyarat. Yang terpenting adalah mengembalikan keseimbangan. Pulau Hukuman. Pada awal abad ke-19, Kekaisaran Inggris mencari wilayah baru untuk mengirim narapidana. Pulau di selatan Australia menawarkan apa yang mereka butuhkan. Isolasi, medan yang sulit, dan laut es yang menghalangi pelarian. Tasmania berfungsi sebagai penjara alami. Kapal-kapal narapidana pertama meninggalkan Inggris dengan para narapidana yang dihukum karena pelanggaran ringan. Beberapa telah mencuri roti. Yang lainnya dituduh melakukan desersi, perlawanan, atau pemalsuan. Tak seorang pun menyangka akan berakhir di sudut planet yang tak dikenal. Para narapidana bepergian dengan rantai selama berminggu-minggu. Setibanya di sana, mereka didaftarkan, diberi cap, dan diklasifikasikan berdasarkan usia, kondisi fisik, dan catatan kriminal. Yang terkuat langsung dikirim ke lokasi konstruksi. Sisanya didistribusikan ke kamp, dapur, tambang, atau bengkel. Mereka menerima makanan, perintah, dan hukuman sebagai imbalan atas pekerjaan. Sistemnya keras. Siapapun yang berhenti dihukum cambuk. Siapapun yang berbicara tanpa izin dikurung. Siapapun yang mencoba melarikan diri dikirim ke pulau-pulau terpencil tanpa jalan, makanan, atau pepohonan. Pelarian jarang terjadi. Kematian adalah hal yang umum. Port Arthur menjadi pusat hukuman. Dari tahun 1830 hingga 1877, penjara ini merupakan penjara terbesar di Tasmania. Dikelilingi oleh laut, hutan, dan penjaga, sel-selnya dingin, sempit, dan lembab. Kerja paksa termasuk bekerja di tambang dan tempat penggergajian kayu. Para narapidana mendirikan bangunan, menggali terowongan, dan membawa batu hingga batas kemampuan tubuh mereka. Diam adalah bagian dari hukuman. Di beberapa bagian penjara, para narapidana harus tetap diam, bahkan di depan para penjaga. Mereka berkomunikasi dengan isyarat, tatapan, atau suara singkat. Pengurungan menjadi mental. Banyak yang tidak dapat melihat langit. Berminggu-minggu berlalu tanpa melihat cahaya alami.
Pulau Sara adalah tujuan yang paling ditakuti. Terletak di pantai barat, hanya dapat diakses dengan perahu. Ke sanalah para pelanggar berulang dikirim. Iklimnya ekstrim, dengan hujan terus-menerus, angin kencang, dan kekurangan makanan. Para narapidana membangun perahu, tidur di gubuk-gubuk yang tidak terlindungi, dan berburu apapun yang mereka temukan. Laut membekukan tubuh mereka. Arusnya ganas. Hiu-hiu berkeliaran di pantai. Mereka yang melompat akhirnya tenggelam atau membeku. Sebagian besar menghilang tanpa jejak. Keahlian seperti pertukangan kayu, pandai besi, dan menjahit diajarkan di bengkel-bengkel penjara. Namun, magang ini tidak bersifat sukarela. Semuanya merupakan hasil produksi paksa. Apa yang diproduksi dikirim ke koloni lain atau dijual. Para narapidana bertindak sebagai buruh tanpa hak. Kesalahan langsung dihukum. Hukuman yang dijatuhkan termasuk cambuk dengan cambuk multi-untai, kurungan isolasi yang berkepanjangan, pengurangan jatah makanan, dan pemaparan paksa. Terkadang, narapidana diikat ke tiang selama berhari-hari, hujan atau cerah. Jika ia kehilangan kesadaran, ia disadarkan dengan air dingin. Kemudian, ia diikat lagi. Para pemuda diisolasi dan dikirim ke lembaga-lembaga tertentu. Di sana mereka mengalami pemukulan, kerja paksa yang ekstrim, dan pengawasan terus-menerus. Tujuannya adalah untuk menundukkan. Mereka dilatih untuk patuh tanpa bertanya. Beberapa mencoba mengakhiri hidup mereka. Beberapa melukai diri sendiri agar bisa masuk ke rumah sakit. Yang lain menyebabkan insiden-insiden dipindahkan. Rutinitas itu mengganggu mental. Aturan berubah tanpa peringatan. Rasa takut mengendalikan segalanya. Para penjaga menerapkan disiplin, menawarkan imbalan berupa keuntungan, atau membocorkan informasi. Beberapa narapidana memperbaiki situasi mereka dengan menceritakan kisah orang lain. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Percakapan sangat minim. Keheningan melindungi mereka. Kondisi sanitasi sangat buruk. Tempat tinggal mereka penuh dengan serangga, tikus, dan kelembapan. Penyakit menyebar dengan cepat. Tifus, disentri, pneumonia. Perawatan terbatas. Banyak yang dikubur tanpa tanda, di kuburan yang tak bertanda. Di luar, para kolonis menggunakan para narapidana sebagai pekerja paksa. Mereka ditugaskan untuk bekerja di pertanian, jalan, atau gudang. Dalam beberapa kasus, pengawasan lemah. Beberapa melarikan diri, tetapi alam liar menjadi penghalang tersendiri. Dingin, haus, dan perburuan menghentikan semua pelarian. Seiring waktu, sistem ini dikritik. Pengawas dikirim, laporan ditulis, dan reformasi diusulkan. Namun langkahnya lambat. Ribuan orang tetap menjalani sistem yang sama. Patuh, berproduksi, dan melawan. Ketika Port Arthur ditutup, lebih dari 4 dekade operasi telah berlalu. Bangunan-bangunan kosong, peralatan berkarat, dan cerita-cerita yang diwarnai rasa sakit tetap ada. Beberapa dinding masih berdiri tegak. Goresan, noda, dan angka-angka yang diukir dengan paku masih tersisa. Kini, ruang-ruang ini dieksplorasi layaknya situs bersejarah. Tiket dijual, tur diselenggarakan, dan sel serta koridor diperlihatkan. Narapidana wanita. Ketika Tasmania menjadi koloni hukuman, mereka tidak hanya mengirim laki-laki, perempuan juga datang. Tidak semua dari mereka adalah penjahat berbahaya. Beberapa mencuri roti, pakaian, atau peralatan. Yang lain berbohong untuk menyembunyikan anggota keluarga. Hampir semuanya diadili tanpa pembelaan. Setelah dijatuhi hukuman, mereka diangkut dengan kapal yang perjalanannya berlangsung berbulan-bulan. Mereka tiba dalam keadaan sakit, kekurangan gizi, atau hamil. Setibanya di daratan, mereka diperiksa, dikatalogkan, dan dipisahkan. Beberapa dikirim ke pabrik hukuman. Lainnya, ke rumah-rumah di mana mereka harus bekerja sebagai pembantu. Banyak yang tidak ditugaskan. Mereka digunakan sebagai pengantin narapidana,
sebuah posisi tanpa hak yang menyiratkan ketersediaan penuh bagi para pemukim dan tentara. Pabrik perempuan Cascades adalah salah satu yang paling terkenal. Perempuan muda, tua, hamil, dan yang baru tiba di penjara di sana. Pekerjaannya konstan, menjahit, mencuci, memasak. Tapi itu hanya bagian yang terlihat. Di lantai bawah terdapat terowongan, dan di dalam terowongan terdapat ruang-ruang dengan aturan yang berbeda. Jaringan pertukaran seksual tidak resmi pun terbentuk. Beberapa petugas mengizinkan kunjungan semalam. Yang lain menjual akses kepada para tahanan. Jika seorang perempuan dianggap menarik atau patuh, ia diberi nilai tertentu. Nilai itu tidak tertulis. Nilai itu dinegosiasikan di lorong-lorong gelap. Penyiksaan sering terjadi. Tidak dilaporkan, tidak ada yang mendengarkan. Jika seorang perempuan menolak, ia dihukum. Jika ia berbicara, ia diisolasi. Jika ia sakit, ia dibuang. Beberapa dipaksa melakukan tindakan di hadapan orang lain. Yang lain dipinjamkan sebagai bantuan. Beberapa hamil tanpa mengetahui siapa ayahnya. Jika bayinya lahir, ia dipisahkan. Jika tidak bertahan hidup, ia dikubur tanpa nama. Di dalam terowongan, berbagai ritual dilakukan. Ritual-ritual itu tidak religius. Ritual-ritual itu adalah fakta diam, sebuah gerbang menuju kelompok-kelompok yang menguasai wilayah. Ada perempuan yang memimpin ruang-ruang ini. Mereka tidak bebas, tetapi mereka berkuasa di dalam kurungan. Mereka menggunakan kata sandi, tanda di dinding, dan benda-benda tersembunyi untuk berkomunikasi. Jika seorang pemula masuk, ia harus menjalani tes. Beberapa di antaranya termasuk rasa sakit. Lainnya, kepatuhan. Rumah bordil gelap tidak berada di satu tempat. Mereka berpindah-pindah. Mereka berpindah-pindah tempat tergantung penggerebekan. Mereka bersembunyi di rumah-rumah gudang atau ruang bawah tanah. Ada lorong-lorong yang menghubungkan gedung-gedung. Tak seorang pun menggambarnya. Mereka hafal lorong-lorong itu. Jika sebuah pintu memiliki tanda, itu adalah tanda jalan. Jika lilin dibiarkan menyala, itu adalah peringatan. Beberapa perempuan menggunakan jaringan ini untuk bertahan hidup. Mereka mendapatkan makanan, selimut, atau bantuan sebagai imbalan atas kepatuhan. Yang lain mencoba melarikan diri dari sistem ini, tetapi tidak ada jalan keluar. Mereka yang tertangkap melarikan diri dicukur, dicap dengan tinta, dan dikirim ke sel isolasi. Pelanggar berulang dibawa ke tempat-tempat tanpa jendela atau air. Hukumannya berbeda dengan laki-laki. Perempuan diberi makanan terbatas, tidak dijaga kebersihannya, dan dibiarkan tanpa cahaya selama berhari-hari. Beberapa dipaksa berdiri di bilik-bilik sempit. Jika mereka jatuh, mereka dipukuli. Jika mereka menangis, mereka dibungkam. Tak seorang pun di luar tahu apa yang terjadi di dalam. Di beberapa bagian Hobart, terowongan masih disebut-sebut hingga saat ini. Ada kisah-kisah tentang lorong-lorong di bawah kota, tentang ruangan-ruangan tertutup, tentang pintu-pintu yang tak berujung. Beberapa bangunan tua menunjukkan denah yang belum rampung. Pintu-pintu masuknya disegel. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, langkah kaki dapat terdengar di bawah tanah. Tidak semua perempuan yang dipenjara adalah pelacur. Beberapa berusaha mempertahankan rutinitas di dalam pabrik. Beberapa mengajar menjahit, yang lain mengajar membaca. Namun, tugas-tugas ini dipandang dengan curiga. Mereka yang tidak terintegrasi ke dalam sistem paralel dianggap lemah atau dimanfaatkan tanpa peringatan. Hubungan antar perempuan juga merupakan bagian dari kurungan. Beberapa membentuk ikatan emosional, yang lain hanya sekadar perjanjian perlindungan. Dalam beberapa kasus, terdapat kecemburuan, hukuman, dan aturan. Semuanya tanpa kendali eksternal. Para penjaga tidak campur tangan jika tidak memengaruhi produksi. Ketertiban internal dijaga oleh para tahanan itu sendiri. Ketika seseorang meninggal, jenazahnya dipindahkan tanpa upacara. Jika mereka memiliki anak, mereka ditahan di penjara atau diserahkan untuk diadopsi secara paksa. Jika tidak ada yang mengklaim jenazahnya, jenazahnya dikuburkan di kuburan massal.
Beberapa catatan hanya menyebutkan perempuan anonim. Tidak ada alasan atau usia yang dicatat. Truganini. Truganini lahir sekitar tahun 1815 dekat Teluk Bruni di Tasmania Selatan. Ayahnya adalah kepala suku aborigin setempat. Mereka tinggal di dekat laut, memancing di sepanjang pantai, mengumpulkan kerang, dan berpindah-pindah di antara hutan dataran rendah dan daerah terbuka. Kelompok tempat ia berasal menggunakan bahasa yang kini telah punah. Masa kecilnya singkat. Dalam beberapa tahun, para pemukim Inggris mulai menduduki wilayah tersebut. Mereka membangun jalan, memagar lahan, menggusur pemukiman, dan menggunakan kekerasan untuk membangun diri. Ibu Truganini dibunuh oleh pemburu paus. Pamannya dilempar dari tebing. Tunangannya dibunuh oleh buruh kulit putih. Kakak perempuannya menghilang. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, ia kehilangan hampir seluruh keluarganya. Truganini ditangkap dan dianiaya. Ia kemudian dipaksa bekerja untuk seorang pedagang. Ia tidak menerima bayaran. Ia tidak punya pilihan. Ia diambil dari tanahnya dan dibawa ke daerah lain. Untuk sementara waktu, ia tinggal di dekat Hobart, ibu kota koloni tersebut. Di sanalah ia bertemu George Augustus Robinson. Robinson adalah seorang misionaris Inggris yang datang dengan misi melindungi penduduk aborigin. Ia mengorganisir ekspedisi untuk menghubungi kelompok-kelompok pribumi, mencatat adat istiadat mereka, dan meyakinkan mereka untuk pindah ke wilayah yang ditentukan oleh pemerintah. Ia menampilkan dirinya sebagai mediator. Truganini bergabung dengannya sebagai pemandu, bersama beberapa orang lainnya. Selama bertahun-tahun, mereka menjelajahi pedalaman, bertemu dengan klan-klan terpencil, dan meyakinkan beberapa dari mereka untuk meninggalkan wilayah mereka. Sebagai imbalannya, mereka menjanjikan perlindungan, makanan, dan tempat tinggal. Janji-janji itu tidak selalu ditepati. Banyak yang dibawa ke Pulau Flinders. Di sana, cuaca dingin, penyakit, dan kurangnya sumber daya semakin mengurangi jumlah mereka. Angka kematian tinggi. Keterasingan itu total. Truganini berbicara dalam beberapa dialek. Ia juga belajar bahasa Inggris. Ia jeli. Ia tahu kapan harus campur tangan dan kapan harus diam. Ia patuh kepada para pemukim, tetapi tetap menjaga jarak. Meskipun ia berpartisipasi dalam misi Robinson, ia juga tidak mempercayainya. Seiring waktu, ia menyadari bahwa kata-katanya tidak sesuai dengan tindakannya. Selama ekspedisi ke benua Australia, Truganini menyaksikan bentrokan yang keras. Pada suatu kesempatan, ia melarikan diri. Ia ditangkap. Ia dituduh membantu pencurian senjata. Ia dikaitkan dengan kelompok pemberontak. Ia menghabiskan beberapa bulan di bawah pengawasan. Kemudian ia dikembalikan ke Tasmania. Selama bertahun-tahun, kelompok aborigin menghilang. Populasi asli menurun drastis. Penyakit impor, konflik bersenjata, dan pemindahan paksa mempercepat proses tersebut. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial menyatakan penduduk asli Tasmania punah. Namun Truganini tetap hidup. Ia dipindahkan ke Oyster Cove, sebuah stasiun tempat para penyintas terakhir tinggal. Kondisinya sederhana, kontrol ketat, kunjungan diatur. Truganini menghabiskan hari-harinya dengan sedikit bicara, mengamati hutan di dekatnya, dan berjalan di sepanjang jalan buntu. Terkadang ia dibawa ke Hobart untuk dipamerkan sebagai bukti hidup dari budaya yang sudah tidak ada lagi. Pers memotretnya. Para ilmuwan mencatat. Mereka mengumpulkan kata-kata, mengukur tengkoraknya, merekam gerak-geriknya. Mereka tidak meminta izinnya. Mereka hanya mengamatinya. Beberapa menyebutnya peninggalan. Yang lain, rasa ingin tahu. Ia tidak menanggapi. Di masa tuanya, ia meminta agar jenazahnya tidak digunakan setelah kematiannya. Ia ingin dikuburkan tanpa penodaan. Ia menegaskan hal ini beberapa kali. Ia meminta agar makamnya dihormati, namun ia tidak didengarkan. Ia meninggal pada tahun 1876. Usianya lebih dari 60 tahun.
Jenazahnya digali beberapa minggu kemudian. Jenazahnya dibawa ke Museum Hobart. Tulang-tulangnya dibersihkan, dipasang, dan dipajang di depan umum. Tulang-tulangnya tetap di sana selama beberapa dekade. Ribuan orang melihatnya. Beberapa mengambil foto. Yang lain mencatat data. Hampir 100 tahun berlalu hingga permintaannya dikabulkan. Pada tahun 1976, jenazahnya dipindahkan dari museum. Sebuah upacara pribadi diadakan. Ia dikremasi dan abunya ditebarkan ke Kanal Don Trecasto, dekat tempat ia dilahirkan. Tak ada percakapan, hanya keheningan. Makhluk yang tak ada di tempat lain di Tasmania, terdapat hewan-hewan yang tak terlihat di tempat lain di dunia. Beberapa tampaknya berasal dari masa lalu, lainnya dari planet lain. Evolusi terisolasi menciptakan spesies unik yang masih memukau pengunjung hingga saat ini. Beberapa terkenal, lainnya bersembunyi di semak-semak tanpa jejak. Setan Tasmania adalah yang paling terkenal. Ia adalah marsupial karnivora kecil dengan tubuh kekar, kaki pendek, dan rahang kuat. Bulunya hitam, dengan tanda putih di dada atau punggungnya. Pekikannya keras, parau, dan melengking. Ia memakan bangkai, memburu hewan kecil, dan dapat melahap tulang utuh. Ia tidak hidup berkelompok. Ia bergerak sendiri, kecuali ada makanan di dekatnya. Ketika menemukan sisa-sisa, ia menggerutu dan berteriak untuk menakuti yang lain. Selama bertahun-tahun, populasinya menurun karena penyakit menular yang merusak wajahnya dan membuatnya tidak bisa makan. Kondisi ini, yang dikenal sebagai tumor wajah, menyebar di antara spesimen liar. Beberapa proyek ilmiah telah mencoba mengisolasi individu-individu yang sehat, mengembangbiakannya di penangkaran, dan kemudian mengembalikannya ke habitat aslinya. Saat ini, spesies ini masih terancam punah, tetapi masih bertahan hidup di kawasan lindung. Harimau Tasmania adalah makhluk unik lainnya. Dikenal sebagai harimau Tasmania, ia adalah marsupial karnivora dengan tubuh memanjang, bulu coklat, dan garis-garis gelap di punggungnya. Ia memiliki rahang yang dapat terbuka hampir tegak lurus. Ia aktif di malam hari, menyendiri, dan sulit ditangkap. Ia dinyatakan punah pada tahun 1936 ketika spesimen terakhirnya mati di kebun binatang Hobart. Namun sejak itu, lebih dari 100 penampakan yang belum terkonfirmasi telah dilaporkan. Beberapa orang mengaku telah melihatnya menyeberang jalan. Yang lain mengaku telah merekamnya di hutan lebat. Gambar-gambarnya buram. Kesaksian-kesaksian saling bertentangan. Namun cerita-cerita terus berlanjut. Beberapa orang percaya bahwa beberapa harimau Tasmania berhasil lolos dari kepunahan. Mereka mengatakan mereka bersembunyi di daerah pegunungan, di mana akses manusia sulit. Tidak ada penelitian yang membuktikan hal ini. Namun keraguan itu tetap ada. Wombat lebih mudah dikenali. Ia adalah marsupial darat dengan tubuh rendah dan kompak, kaki pendek dan cakar melengkung. Bulunya lebat, gaya berjalannya canggung. Ia menggali terowongan sepanjang beberapa meter untuk berlindung di siang hari. Ia keluar di malam hari untuk mencari akar, kulit kayu, dan tunas. Ia mungkin tampak lambat, tetapi jika takut, ia berlari dengan kuat dan menerjang apapun yang ditemuinya. Bokongnya, yang ditutupi lempeng tulang, berfungsi sebagai perisai. Hewan lain yang menarik perhatian adalah echidna. Ia memiliki duri seperti landak, moncong panjang, dan lidah lengket. Ia memakan semut dan rayap. Ia adalah salah satu dari sedikit mamalia yang bertelur. Betina mengerami telur dalam kantung sementara. Ketika telur menetas, ia membesarkannya tanpa puting. Susunya merembes keluar melalui pori-pori. Ia hidup sendiri, bersembunyi di antara batang pohon, dan meringkuk untuk pertahanan diri. Ia diam dan hampir mustahil dilacak. Platypus juga hidup di Tasmania. Hewan ini kecil, berbulu, dan berwarna coklat. Ia memiliki paruh seperti bebek, kaki berselaput, dan ekor yang lebar. Ia berenang dengan terampil. Ia berburu serangga air dan krustasea. Ia menutup matanya di bawah air dan menemukan mangsanya menggunakan impuls listrik. Jantannya memiliki taji beracun di kaki belakangnya. Jika terancam,
Ia dapat menyuntikkan bisa yang menyebabkan rasa sakit yang hebat. Ia adalah salah satu dari sedikit mamalia dengan kemampuan ini. Ia hidup di liang dekat sungai atau danau. Ia muncul saat senja. Walabi adalah hewan yang umum. Ada beberapa spesies. Semuanya mirip dengan kanguru, tetapi lebih kecil. Mereka memakan rumput dan daun. Mereka bergerak dengan melompat. Beberapa hidup di daerah pesisir, yang lain di pegunungan. Mereka dapat melahirkan anak hampir sepanjang tahun. Induknya membawa anak-anaknya di dalam kantung hingga mereka dapat mencari makan sendiri. Mereka tidak menyerang, tetapi jika terpojok, mereka menyerang dengan kaki belakangnya. Possum ekor cincin juga umum. Mereka hidup di pohon, tidur di siang hari, dan muncul di malam hari. Mereka memakan buah, daun, serangga, dan telur. Mereka beradaptasi dengan baik di daerah perkotaan. Terkadang mereka memasuki rumah untuk mencari makanan. Suara mencicit mereka melengking. Ekor mereka membantu mereka bertahan. Mereka melompat dengan mudah di antara cabang-cabang pohon. Mereka tidak agresif, tetapi dapat menggigit jika merasa terjebak. Hanya negara yang bisa melihat Anda di Tasmania, bahkan di tempat yang tidak dilalui orang, sistem merekam setiap langkah. Kamera-kamera tersebut menempati sudut-sudut yang tepat. Beberapa terlihat, lainnya luput dari perhatian. Kamera-kamera tersebut mengamati pintu masuk, rute, dan jadwal. Tidak ada yang berkedip. Tidak ada pertanyaan. Mereka hanya merekam. Pada rute-rute yang terisolasi, sensor pada tiang-tiang mendeteksi pelat nomor, kecepatan, dan arah. Ketika sebuah kendaraan mengubah arah beberapa kali, tindakan tersebut direkam. Tujuannya bukan untuk melacak, melainkan untuk mengarsipkan. Setiap kapal dicatat saat masuk atau keluar. Tanggal, nama, dan tujuan dicatat, terlepas dari ukuran kapal. Kapal-kapal yang tidak melaporkan keberadaannya akan dilacak melalui pelacakan sinyal. Jika tidak ada koordinat, patroli dikerahkan. Area terlarang dipantau oleh pengawasan udara. Drone terbang di atas area yang tidak dapat diakses. Drone hanya mengaktifkan perekaman jika mendeteksi pergerakan di luar rute yang terekam. Referensi silang data menunjukkan penyimpangan. Peringatan tersebut tidak memicu pencarian, melainkan hanya memulai pemantauan. Gedung-gedung negara dilengkapi dengan sensor gerak. Setiap langkah diarsipkan. Pintu terbuka, lampu menyala, kunjungan di luar jam normal. Peninjauan otomatis menilai apakah tindakan tersebut sah. Jika tidak cocok, acara tersebut diberi label tidak teratur. Perpustakaan mengontrol akses ke berkas khusus. Kamera di lorong dan rak merekam siapa yang menelusuri dan apa yang mereka konsultasikan. Jika seseorang meninjau dokumen yang dibatasi, log akan mencerminkannya. Sistem tidak memblokir, hanya merekam. Akses digital dilacak. Setiap koneksi publik memerlukan identifikasi. Jaringan pribadi terhubung ke alamat fisik. Pencarian tertentu menghasilkan tanda. Tanda tersebut tidak memicu sanksi langsung, tetapi terhubung ke riwayat pengguna. Di sekolah, setiap entry dikaitkan dengan kode unik. Ketidakhadiran atau keterlambatan akan menghasilkan peringatan. Sistem membandingkan jadwal, mencatat pola, dan menentukan apakah ada anomali. Rumah sakit menyimpan rekam medis digital. Konsultasi, resep, studi. Semuanya diperbarui secara massal. Tidak ada data yang hilang. Berkas tersedia untuk referensi silang internal bila diperlukan. Sensor lingkungan di tiang-tiang pedesaan menangkap suhu dan getaran. Sistem ini tidak dirancang untuk pengendalian, tetapi menyediakan data. Ketika kebakaran terjadi, sistem mengidentifikasi lokasi, intensitas, dan asal-usulnya. Dinas Lingkungan Hidup mengakses citra satelit yang mencerminkan perubahan vegetasi, pergerakan air, atau gangguan medan. Ketika perbedaan tidak mengikuti pola alami, investigasi dimulai. Catatan bank mengaitkan waktu, produk, dan lokasi. Setelah mendeteksi pembelian berulang barang tertentu, sistem akan menandai pengguna dalam filter. Sekali saja tidak cukup. Akumulasi menentukan polanya. Setiap paket yang dipindai menyediakan data tentang berat, asal, dan rute.
Jika ada kecocokan dengan pola sebelumnya, objek tersebut disisihkan, dianalisis secara terpisah, dan nasibnya diputuskan berdasarkan parameter. Panggilan tidak terdengar, tetapi kontak yang sering dengan garis yang diamati sebelumnya mengaktifkan tag. Konten kehilangan nilai dibandingkan dengan frekuensi. Akumulasi menentukan tingkat perhatian. Pada pertemuan umum, petugas berpakaian preman berkeliling di antara mereka yang hadir. Tugas mereka bukan untuk mengintervensi, tetapi untuk merekam wajah, perilaku, dan kata-kata. Ketika seseorang mengganggu ketertiban, mereka diidentifikasi tanpa margin kesalahan. Setiap protes memerlukan otorisasi. Mereka yang maju tanpa peringatan didokumentasikan. Sistem menandai peserta, dan jika seseorang berpartisipasi beberapa kali, berkasnya diperbarui. Tidak ada penilaian yang diberikan. Sebuah profil dibuat. Kapal yang melintasi batas pantai harus mengidentifikasi diri. Jika mereka mendekat tanpa peringatan, mereka akan dialihkan. Jika mereka terus berlanjut, mereka akan ditahan. Jika mereka tidak patuh, kontrol meningkat. Pengawasan tidak bereaksi. Ia menerapkan aturan. Basis data kepolisian beroperasi secara waktu nyata. Perubahan zona, kendaraan sewaan, atau pembelian tiket pesawat memperbarui berkas individu. Setiap pergerakan terkait dengan profil. Kebanyakan orang tidak menganggap pengawasan sebagai ancaman. Ia menyatu dengan lanskap. Ia dianggap sebagai bagian dari perintah. Kamera tidak menuntut. Sensor tidak memberikan pendapat. Sistem tidak beristirahat. Mereka hanya patuh. Terowongan yang tak ingin dibuka. Di bawah beberapa kota di Tasmania, terdapat terowongan yang tak ada dalam peta moden. Terowongan ini tidak muncul di arsip publik atau menunjukkan tanda apapun, tetapi merupakan bagian dari lapisan tanah bawah. Terowongan ini digali lebih dari 150 tahun yang lalu sebagai rute-rute terpisah. Di Hobart, beberapa bangunan di pusat kota berdiri di atas lorong-lorong yang disegel dengan batu bata baru. Terowongan-terowongan ini dibedakan oleh materialnya, kelembapan yang terakumulasi, dan gema persisten yang bergetar tanpa tujuan. Selama masa kolonial, galeri-galeri ini memungkinkan para tahanan diangkut tanpa memperlihatkan mereka. Terowongan ini menghubungkan gedung-gedung, sel-sel, ruang sidang, dan dermaga. Terowongan ini berfungsi untuk menyembunyikan rute. Pemindahan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, tanpa terlihat. Terowongan ini juga menghubungkan gereja-gereja dan area permukiman untuk tujuan pengendalian. Terowongan ini memfasilitasi akses masuk dan keluar tanpa melewati ruang publik atau penggeledahan yang terlihat. Selama masa hukuman intensif, terowongan ini digunakan untuk memindahkan jenazah. Ketika seseorang meninggal dalam isolasi atau di bawah hukuman, mereka dipindahkan melalui rute bawah tanah. Keheningan menyelimuti setiap langkah. Tatapan mata dihindari. Kebisingan dikurangi. Di Pulau Sarah, sebuah jaringan menghubungkan sel, dermaga, dan gudang. Setelah penjara ditutup, banyak titik akses ditutup, tetapi beberapa tetap terbuka. Bertahun-tahun kemudian, terjadi kasus orang hilang. Pada awal abad ke-20, 2 teknisi turun untuk memeriksa pipa-pipa. Mereka tidak pernah kembali. Mereka hanya menemukan senter tanpa baterai dan jejak kaki yang terseret di lumpur. Terowongan itu ditutup dengan beton. Di Port Arthur, di bawah reruntuhan gereja, terdapat sebuah terowongan yang menghubungkan ke rumah sakit tua. Terowongan itu dibangun dengan batu lokal, dengan langit-langit rendah dan atmosfer yang berat. Terowongan itu terdaftar sebagai jalur darurat, tetapi hanya berfungsi sebagai rute tersembunyi untuk transfer. Dokumen-dokumen lama menyebutkan hubungan antara sekolah dan gereja. Terowongan-terowongan itu ditujukan untuk tokoh-tokoh agama. Terowongan-terowongan itu memiliki lorong-lorong sempit, lebarnya kurang dari 1 meter, di mana seseorang hanya perlu maju sambil berjongkok. Terowongan-terowongan itu membutuhkan pendamping agar tidak terjebak. Di wilayah pesisir, beberapa terowongan berakhir di gua-gua yang menghadap ke laut.
Terowongan-terowongan itu digunakan untuk memuat kapal secara diam-diam. Mereka memungkinkan orang menyembunyikan barang-barang mereka atau melarikan diri dengan cepat. Kini, mereka tetap tersembunyi di balik batu atau gerbang logam tua. Selama proyek-proyek kabel modern, titik-titik akses yang terblokir ditemukan. Setiap titik ditandai dan ditutup tanpa pemberitahuan. Beberapa mahasiswa menggambar peta tidak resmi berdasarkan rencana sejarah dan catatan lisan. Peta-peta tersebut bertepatan dengan cerita tentang getaran bawah tanah dan suara-suara tak terjelaskan yang berasal dari bawah tanah. Berbagai referensi masih beredar di perpustakaan. Jalan bawah, koridor tersembunyi, muara batu. Referensi-referensi tersebut tidak memberikan koordinat. Mereka hanya menyebutkannya seolah-olah pembaca sudah tahu sisanya. Referensi-referensi tersebut juga digunakan sebagai rute pelarian. Beberapa orang berhasil melarikan diri melaluinya. Perempuan dalam bahaya, anak-anak yang melarikan diri tanpa jalan keluar. Nasib mereka tidak diketahui. Pihak yang bertanggung jawab pun belum teridentifikasi. Di tanah lunak, beberapa atap runtuh. Dalam kasus lain, vegetasi menutupi pintu masuk. Banyak yang disamarkan dengan batu atau akar dan membutuhkan pengetahuan tentang mekanisme yang tepat untuk mengaksesnya. Pemerintah mengakui keberadaan mereka tetapi tetap menjaga kerahasiaannya. Ia menganggapnya sebagai struktur yang tidak stabil, tanpa prioritas historis atau sumber daya yang dialokasikan. Ia menghindari promosi eksplorasi mereka. Kelompok eksplorasi berusaha maju dengan rencana, kamera, dan peralatan khusus. Mereka berhasil masuk, tetapi menghadapi rute yang tidak sesuai peta, belokan tak berujung, tembok baru, dan udara yang padat. Tetangga sekitar lebih suka mengalihkan topik. Mereka menghindari pembicaraan tentang tanah di bawah tanah. Mereka bereaksi dengan mengelak. Mereka melihat ke arah lain. Mereka mengganti topik. Terowongan-terowongan itu tetap di sana, terbengkalai, tertutup, tak terlihat oleh mata telanjang. Terowongan-terowongan itu membentuk rute tersembunyi yang berlanjut di bawah kota-kota, tanpa pemberitahuan, tanpa petunjuk. Mereka hanya menunggu saat untuk ditemukan kembali. Tasmania tertinggal, sebuah wilayah yang tetap berada di pinggiran. Di antara cagar alam, rute tertutup, dan suara-suara yang tertahan, waktu tidak bergerak dengan kecepatan yang sama. Yang hakiki tak terlihat. Ia hanya tetap ada.